Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat ahibbai rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama di malam hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, tanda bahwasannya kita semua termasuk hamba-hambanya Allah yang memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan Allah Jalla wa Ala di malam hari ini senantiasa memberikan kenikmatannya yang tak terhingga kepada kita, sehingga dengan kenikmatan yang Allah adakan di dalam diri kita ini, kita bisa bersama-sama berkumpul kembali dalam rangkaian talabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga rangkaian acara ini, rangkaian kegiatan mingguan ini, Allah akan balas dengan surganya dan ridhonya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita semua bahwasannya dalam perkara akhirat, dalam perkara yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita semua bersegera berlari menuju surga dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi bersegera kalian semua, berlarilah kalian semua untuk menjemput atau mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang lain juga mengatakan, surah At-Taghabun, Allah juga mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah.
Lagi-lagi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah itu mengajak kepada kita agar kita semua ini berlomba-lomba, bersegera berlari dalam rangka menjemput yang namanya ampunannya Allah dan menjemput yang namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan datangnya bulan Sya'ban ini, dengan mau habisnya bulan Sya'ban ini, maka sebagaimana kita ketahui, kita ini akan ada tamu agung, ada tamu besar yang akan datang ke dalam diri kita. Bahkan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, yang namanya amal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bulan Ramadan itu diibaratkan seperti olimpiade, perkumpulan olahraga. Sama dengan bulan Ramadan, bulan yang mana di dalamnya Allah tingkatkan pahala-pahala, Allah lipat gandakan pahala bagi orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kita ketahui, kalaulah kita semua mau mengadakan perlombaan, mau mengadakan olimpiade, maka mau nggak mau persiapan sebelum datangnya olimpiade tersebut, sebelum datangnya perlombaan tersebut, maka perlu yang namanya pemanasan. Iya atau tidak? Coba kita lihat, kalau Indonesia ini ikut olimpiade misalkan begitu, berapa bulan persiapan untuk apa? Untuk bisa sampai mendapatkan juara di olimpiade. Berbulan-bulan mereka semua persiapan. Udah berapa duit aja yang sudah dihabiskan. Kenapa? Karena ingin apa? Bisa berhasil dalam olimpiade. Begitu pula kita ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dengan datangnya bulan Ramadan ini, bulan yang mana Allah tingkatkan pahala-pahala di dalamnya, maka kita semua kalau tidak ada persiapan, maka ini menjadi musibah nanti buat kita. Karena sesuatu itu memang perlu yang namanya pemanasan, memerlukan yang namanya pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa, maka akan terbiasa. Tapi kalau nggak mau membiasakan, maka jangan mimpi untuk terbiasa. Maka contohnya ini, kalau misalnya kita misalkan belum terbiasa dengan membaca Al-Quran, jangan bermimpi nanti dengan datangnya bulan Ramadan akan terbiasa membaca Al-Quran. Kalau misalkan kita sebelum datangnya Ramadan, kita semua belum membiasakan misalkan sholat sunnah, sholat berjamaah, sholat malamnya, maka juga jangan mimpi nanti datang bulan Ramadan tidak terbiasa dengan sholat sunnahnya, sholat malamnya, dan sholat yang lainnya. Maka buat iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ini menjadi penting buat kita semua. Pembelajaran kita bahwasannya bulan Ramadan, bulan yang Allah lipat gandakan pahala di dalamnya, ini memerlukan yang namanya pemanasan, memerlukan yang namanya pembiasaan. Maka perkataan salaf mengatakan, di antara ulama terdahulu, ulama salaf yang mengatakan sebuah perkataan yang memberitahu kepada kita semua bahwasanya orang yang mana memperbaiki dirinya sebelum datang bulan Ramadan, maka dia termasuk orang-orang yang akan beruntung. Jadi kalau kita nggak membiasakan dulu sebelum datangnya bulan Ramadan, jangan mimpi, pasti berat. Baca Qur'annya berat. Kenapa? Belum terbiasa. Maka qala Amr bin Qais rahimahullah ta'ala. Jadi Amr bin Qais rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Jadi sungguh beruntung sekali bagi orang-orang yang mana aslaha nafsahu, telah memperbaiki dirinya, yang dulunya sebelum datang Ramadan memang pelaku dosa, senang bermaksiat. Maka ketika sebelum datang Ramadan tadi,
dia sudah membenarkan dirinya, taubat kepada Allah, memperbaiki dirinya, maka tuba, maka beruntung baginya. Jadi tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntung sekali bagi siapa yang memperbaiki dirinya sebelum datang bulan Ramadan. Kenapa dikatakan beruntung? Orang yang mana memperbaiki dirinya sebelum Ramadan, karena kalau kita semua sudah memperbaiki diri kita sebelum bulan Ramadan, maka ketika bulan Ramadan kita sudah menjadi orang baik. Kalau kita misalkan sebelumnya bulan Ramadan sudah membiasakan diri kita untuk menjadi orang yang baik, maka kita semua ketika datang Ramadan maka sudah terbiasa menjadi orang baik. Maka ini penting buat kita. Man ta'awwada 'ala syai'in ta'awwada bihi. Barang siapa yang membiasakan sesuatu, maka dia nantinya akan terbiasa. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, itu akan terbiasa. Maka kita kalau misalkan ingin kita terbiasa dengan ketaatan, terbiasa dengan beribadah kepada Allah, maka mau nggak mau biasakan dahulu. Mulai dahulu, setelah memulai membiasakan, nanti akan muncul yang namanya terbiasa. Maka bapak iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ini adalah pelajaran penting buat kita, bahwasanya bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan ini, maka kita semua harus memperbaiki diri kita semua, membiasakan diri kita dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah, sehingga dengan datangnya bulan Ramadan, diri kita semua sudah siap, sudah terbiasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah yang mana mempersiapkan diri kita semua untuk berjumpa dengan Ramadan, sehingga dengan kita mempersiapkan diri kita semua bisa mengoptimalkan bulan Ramadan dan bisa mendapatkan ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah tentang pembahasan yang mana berkaitan dengan pembahasan fikih puasa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, perlu diketahui sebelum kita memasuki kepada pembahasan, maka kita akan membahas dari pengertian puasa. Jangan sampai kita sudah lama berpuasa tetapi nggak tahu kalau ditanya tentang masalah pengertian puasa. Apa sih puasa? Nggak tahu. Kan nggak jadi masalah. Maka kita akan membahas, sebelum membahas pembahasan selanjutnya, kita akan mulai pembahasan tentang fikih puasa ini berkaitan dengan yang namanya pengertian puasa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan pengertian puasa, memang para ulama mereka semua memiliki pengertian masing-masing. Walaupun memang hampir sama pengertiannya, tetapi mereka semua menggunakan lafaz yang mana lafaznya ini berbeda-beda. Jadi kalau kita mau merujuk ke kitab fikih, maka memang banyak sekali pengertian dari puasa. Maka yang saya ambil dari pengertian dari para ulama tersebut, pengertian yang namanya puasa secara bahasa, maka secara bahasa puasa itu memiliki arti al-imsak atau menahan. Jadi yang namanya puasa, kalau kita artikan secara bahasa, itu artinya menahan. Itu kan secara bahasa. Al-imsak wal kafu an syai'. Jadi menahan atau selesai menahan dari sesuatu.
sesuatu. Dan perlu diketahui bahwasannya yang namanya puasa tersebut yang berarti menahan, memang kita bisa menggunakan di setiap apapun keinginan kita, atau kita gunakan ketika kita ngomong. Ketika kita ngomong menahan, maka kita semua boleh menggunakan kata saum, yang artinya apa tadi? Puasa atau menahan. Contoh saya menahan masjid, misalkan begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya ana asumu masjidan, saya menahan. Itu kalau secara apa tadi? Bahasa. Jadi secara bahasa itu puasa itu artinya menahan. Menahan sesuatu itu dikatakan puasa. Maka Allah juga mengatakan ketika ceritanya siapa? Maryam rahimahullah ta'ala, ketika beliau setelah lahir anaknya siapa namanya? Isa alaihi salam. Setelah itu Allah memerintahkan kepadanya agar untuk diam, jangan ngomong. Jadi ketika sudah lahir anaknya kembali kepada kaumnya, maka jangan ngomong sama Maryam. Maka dikatakan ini nadartu lirrahmani shauma. Saya itu bernadar, punya nadar untuk Tuhan saya, sauman, diam, menahan. Falan ukallimal yauma insiya, dan saya itu enggak bakal ngomong dengan seseorang pun, enggak bakal ngomong. Maka kita lihat dalam ayat ini bahwasanya saum di sini dikatakan apa? Menahan dari ngomong. Jadi Maryam alaihissalam, beliau ini ketika setelah lahir anaknya Isa alaihissalam, ketika pulang kepada kaumnya tidak boleh ngomong. Kenapa? Agar nanti yang ngomong siapa? Si Isa alaihissalam. Maka wajar kalau kita melihat runtutan ayatnya itu, maka orang lain bertanya, ya Maryam, banyak ayat yang menunjukkan bahwa bapakmu itu orang baik, bapakmu itu orang benar, kok kamu tahu-tahu punya anak? Langsung Maryam mengatakan fa'asyarat ilai. Maryam mengatakan apa? Fa'asyarat ilai, hanya menunjukkan kepada siapa? Isa. Suruh nunjuk aja nih. Tanya siapa? Anak ini. Selanjutnya orang-orang ini mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita ini ngomong dengan siapa? Bayi yang lagi digendong kan nggak mungkin anak kecil suruh ngomong. Terus selanjutnya apa? Ini anak Abdullah, saya ini hanya hambanya Allah. Langsung Nabi Isa ngomong. Inti dari ayat ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz shaum di sini dijadikan apa? Imsak, menahan. Maryam menahan ngomong kepada manusia agar Isa lah yang ngomong memberitahu siapa? Kepada kaumnya. Maka kalimat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, pelajaran yang kedua juga kita bisa ambil bahwasannya di antara bayi yang bisa ngomong itu di antaranya siapa? Isa alaihi salam. Jadi memang ada beberapa bayi yang ada di dunia ini yang mana Allah jadikan bayi ini bisa ngomong. Di antaranya Isa alaihi salam. Siapa lagi? Siapa lagi bayinya ini? Yang kedua, bayi yang dilahirkan pada zaman Jurej. Pada zaman Jurej, seorang Bani Israel yang mana dia termasuk ahli ibadah. Gara-gara dia dipanggil sama ibunya nggak mau nyaut. Ketika dipanggil lagi ibadah, maka Allah uji siapa? Jurej. Dengan siapa? Seorang perempuan yang mana dia hamil. Seorang perempuan ini mengatakan bahwa anak ini anak siapa? Anaknya Jurej. Hadisnya panjang sekali. Intinya setelah hadis anaknya ini lahir, maka bayi ini pun bisa ngomong bahwasanya saya ini bukan anaknya si Jurej. Dan yang terakhir di antaranya siapa? Seorang bayi yang ada di Ashabul Ukhdud. Jadi itu juga di antara bayi-bayi
yang mana memang Allah pisahkan mereka semua bisa ngomong. Maka kata iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dari ayat tersebut kita tahu bahwasannya saum atau puasa itu bermakna menahan. Maka wajar kalau puasa itu menahan segala amarah, nahan makan, nahan ini ya atau tidak? Maka wajar kalau artinya menahan. Itu kalau secara bahasa. Secara istilah, yang namanya puasa ialah al-imsaku min 'anil muftirat. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubish syams, dari munculnya fajar, datangnya subuh, ya. Sampai kapan? Sampai datangnya matahari. Selanjutnya apa? Ma'aniyah ta'abudillahi ta'ala, bersama niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian puasa ini banyak. Satu harus apa tadi? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu pun kapan menahannya? Dari datangnya subuh sampai datangnya maghrib. Cukup? Tidak cukup. Masih ada lagi, harus beribadah kepada Allah. Kalau nggak beribadah berarti bukan dikatakan puasa secara istilah. Misalkan ada orang nggak makan, dia nggak makan dari kapan? Dari subuh sampai kapan datang maghrib. Tapi nggak niat ibadah dia, maka apakah termasuk puasa? Tidak. Atau selanjutnya dia sudah imsak dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari subuh sampai datang maghrib, beribadah kepada Allah, tapi nggak ada niat, juga termasuk nggak sah. Maka kalau kita mau melihat, satu harus ada niatnya, harus ada niat ibadahnya, harus ada menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, dari datangnya munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu baru yang dinamakan definisi atau pengertian puasa secara istilah. Kalau enggak itu maka enggak ada, belum dikatakan puasa. Kalau pengertian para ulama itu, mereka semua kebanyakan tidak menggunakan lafaz niyah, tidak menggunakan niat, hanya al-imsak wal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ta'abbudan lillah, beribadah karena Allah gitu. Tapi enggak ada niat. Tapi dalam kitab ini dikatakan perlu juga yang ada yang namanya niat. Maka kata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengertian secara istilah. Jadi secara istilah ialah menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Apa selanjutnya? Ta'abbudan lillah, beribadah karena Allah dengan menggunakan niat. Itu pengertian secara istilah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah setelah kita mengetahui pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah, maka pembahasan yang selanjutnya ialah tentang berkaitan dengan macam-macam puasa. Jadi setelah kita mengetahui pengertian puasa tadi, maka kita akan melanjutkan tentang macam-macam puasa. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, perlu diketahui bahwasannya yang namanya puasa itu para ulama membagi menjadi ada tiga bagian. Menjadi ada berapa? Dua bagian. Yang pertama ialah puasa yang pertama adalah puasa yang memang dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian
puasa yang pertama. Jadi puasa yang pertama ini puasa yang mana dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengertian puasa yang kedua atau macam yang kedua ialah puasa yang mana tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar itu puasa ada yang dianjurkan, ada puasa yang tidak dianjurkan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pembagian selanjutnya puasa yang mana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga dibagi menjadi dua bagian. Jadi puasa yang dianjurkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ialah puasa yang memang Allah wajibkan. Jadi puasa yang pertama dari puasa yang memang diperintahkan Allah atau disyariatkan Allah ialah puasa yang wajib. Jadi puasa wajib itu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Yang namanya juga wajib. Bahkan kalau wajib itu ditinggalkan dapat dosa. Maka wajar kalau puasa wajib itu termasuk puasa yang disyariatkan. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan puasa wajib ini, maka para ulama juga membagi ada beberapa puasa. Jadi para ulama membagi puasa wajib ini menjadi beberapa puasa. Adapun puasa yang pertama ialah puasa yang mana dari awalnya memang Allah wajibkan puasa tersebut. Jadi puasa yang pertama adalah puasa yang memang dari awalnya, dari dasarnya Allah itu sudah mewajibkan puasa tersebut. Puasa apa itu? Puasa Ramadan. Dari awalnya Allah sudah mewajibkan puasa. Ini bagian yang pertama. Jadi memang puasa Ramadan itu puasa yang dari awalnya, dari dasarnya itu Allah yang mewajibkan. Kalau puasa wajib yang kedua, puasa yang wajib dikarenakan sebab atau ilah, ada sebabnya. Awal mulanya memang dia itu nggak wajib, tetapi bisa jadi wajib karena sebab. Dan ini banyak macamnya. Jadi puasa yang mana dia asalnya nggak wajib, tetapi wajib karena ada sebab. Dan ini terbagi menjadi, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Satu yang dinamakan puasa kafarah. Puasa kafarah apa itu? Puasa bayar denda. Bayar denda itu emang ada puasa bayar denda awal mulanya? Enggak ada. Bayar denda itu ada karena orang itu melakukan pelanggaran, baru wajib bayar puasa. Kalau awalnya memang enggak wajib puasa dia, kalau enggak melakukan pelanggaran, gara-gara melakukan pelanggaran maka dia wajib puasa dikarenakan sebabnya melakukan pelanggaran. Itu wajib yang pertama, dikarenakan sebab. Puasa wajib yang kedua yang dikarenakan sebab juga ialah yang dinamakan puasa nadar. Jadi puasa nadar itu awalnya juga nggak wajib, tetapi gara-gara kita mewajibkan diri kita untuk berpuasa, maka puasa itu jadi hukumnya wajib. Dan yang nadar ini bukan hanya puasa saja. Apa yang kita nadarkan itu harus ditunaikan. Kalau misalkan saya bisa lulus, saya ngasih makan. Nah, kan ngasih makan ini hukumnya wajib, enggak hanya puasa. Maka puasa nadar itu awal mulanya memang enggak ada syariat sekali atau puasa nadar enggak ada.
Puasa itu ada dikarenakan ada orang yang mana bernadar puasa. Kalau ada orang yang sudah bernadar puasa, maka otomatis puasa tadi hukumnya menjadi wajib. Wajibnya dikenakan sebab. Apa sebabnya? Karena orangnya mewajibkan puasa sendiri. Itu bagian yang keberapa? Yang kedua. Bagian yang kedua dari puasa yang Allah wajibkan tetapi menggunakan sebab. Yang ketiga ialah ada yang namanya puasa qadha. Puasa apa qadha? Maka qadha itu juga hukumnya wajib. Hukumnya wajib dikarenakan pada hari Ramadan dia nggak bisa melakukan, maka mengganti di hari yang lainnya itu juga hukumnya wajib. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita bisa mengambil pelajaran puasa wajib dibagi menjadi berapa? Dua. Satu, puasa yang Allah wajibkan memang asal mulanya wajib. Yang kedua, puasa yang Allah wajibkan karena sebab. Yang karena sebab ini ada tiga bagian. Satu yang mengatakan puasa bayar kafarah, yang kedua puasa nadar, dan yang ketiga puasa bayar qadha. Sampai sini paham ya? Itu pengertian atau pembagian tentang puasa wajib. Pembagian yang selanjutnya, pembagian yang kedua dari puasa yang disyariatkan Allah. Jadi kita bahas tadi puasa yang disyariatkan Allah itu ada dua. Satu hukumnya tadi wajib. Yang kedua ini adalah sunnah. Jadi pembagian yang kedua, puasa yang disyariatkan Allah, puasa yang dianjurkan Allah ialah puasa sunnah. Maka pertanyaan yang dirahmati Allah Jalla wa Ala berkaitan dengan puasa sunnah, maka para ulama juga membagi puasa ini menjadi dua bagian. Jadi para ulama membagi puasa sunnah menjadi dua bagian. Ada bagian yang pertama dinamakan puasa atau saum mutlaq. Apa namanya saum mutlaq? Mutlaq itu kalau secara bahasa artinya bebas. Apa? Bebas. Wa huwa ma jaa fi nususi ghairu muqayyad bi zamanin muayyan. Di pengertian dari puasa mutlak itu apa? Dia ialah puasa ma jaa fi nusus, apa-apa yang datang di dalam dalil yang tidak berkaitan dengan zaman tertentu. Itu dinamakan puasa mutlak. Dia ma jaa fi nusus. Memang ada dalilnya, ada anjuran puasanya. Walaupun puasa ini tidak ada kaitannya dengan zaman tertentu. Maka ini dinamakan puasa mutlak. Sudah ada ya? Ini belum. Nah. Maka kalau kita tahu di antara puasa mutlak, contohnya apa? Puasa mutlak. Siapa tahu silakan jawab. Puasa mutlak. Hah? Puasa mutlak itu diantaranya puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? 9 atau 8 Dzulhijjah. Iya kan? Kita dianjurkan untuk berpuasa. Puasa niatnya apa? Puasa mutlak. Memang nggak ada Rasul mengatakan puasa ini, puasa itu tidak. Berbeda dengan puasa kapan? Tanggal 9-9-nya. Kalau 9-nya ada yang namanya puasa Arafah. Itu bedanya. Ada lagi puasa mutlak yang lainnya. Kapan? Ketika bulan haram. Bulan haram pun sama. Bulan haram termasuk puasa yang memang Allah cintai. Maka di sini pun kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Baik menggunakan puasa Senin Kemisnya, ayam bidnya, atau puasa mutlaknya. Begitu pula puasa ketika bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sejatinya kalau Rasulullah SAW dahulu termasuk bulan yang paling sering banyak puasanya.
Dan di poso yang dikuasai Rasul yang paling banyak itu puasa Sya'ban. Itu aslinya. Jadi puasa yang Rasul sering puasa pada bulan tersebut, kecuali bulan Ramadan, yang paling banyak itu bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana semua amal kita diangkat. Dan Rasulullah itu senang kalau diangkat amalannya dalam keadaan berpuasa. Sebagaimana apa? Hari Senin, hari Kamis itu juga termasuk apa? Diangkatnya amalan. Maka Rasul pun juga senang apa? Ketika puasa diangkat dalam keadaan puasa. Maka kalau kita bisa melihat, memang diangkatnya amalan itu ada angkatan mingguan. Ada angkatan mingguan, ada angkatan tahunan. Tahunan kapan diangkatnya? Ketika bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban inilah diangkat apa? Amalan. Maka Rasul itu senang puasa pada bulan Sya'ban. Maka kata iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ini pelajaran penting buat kita semua, bahwasanya memang pada bulan Sya'ban ini Rasul senang melaksanakan puasa mutlak, dan kita pun boleh. Jadi memperbanyak puasa mutlak. Misalkan hari Rabunya, hari Selasanya, ya kan? Itu boleh. Sudah ada terang ya? Nah, ada dulu diterangkan lagi. Barakallahu fiik.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Setelah kita semua mengkaji tentang puasa sunnah yang pertama, yaitu puasa mutlak, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa sunnah yang kedua, yang dinamakan puasa muqayyad. Jadi dihafal ya. Puasa sunnah apa yang pertama? Mutlak. Artinya apa tadi? Bebas, gak berkaitan dengan zaman tertentu. Kalau yang namanya puasa yang kedua, puasa sunnah yang kedua dinamakan puasa muqayyad. Ma ja'a fin nususi muqayyadan bi zamanin muayyan. Apa-apa yang datang di dalam dalil dan dia terikat dengan waktu yang tertentu. Contohnya banyak sekali. Diantaranya puasa Senin Kamis, ya kan? Kapan dilakukan? Di Senin ya Kamis kan gitu. Puasa Arafah kapan? Di hari Arafah. Misalnya puasa apalagi Muharram, 10 Muharram kapan? Ya puasa 10 Muharram. Dia terkait dengan zaman. Itu puasa sunnah yang kedua. Dan perlu diketahui, kalau memang misalkan berbenturan, kalau kita mau berpuasa, maka puasa muqayyad itu terlebih utama daripada mutlak. Jadi puasa muqayyad itu lebih utama daripada puasa mutlak. Kalau misalkan kita ini pada bulan Sya'ban, maka kalau datang hari Senin, maka niatkan puasa Senin. Datang Kamis, niatnya puasa Kamis. Datang Ayyamul Bid, maka puasa Ayyamul Bid. Maka itu pahalanya lebih besar daripada puasa tadi mutlak. Yang penting puasa karena Allah. Ya kan hari Sya'ban kan begitu. Maka puasa muqayyad tadi itu lebih utama daripada puasa mutlak. Kenapa? Karena muqayyad itu Rasul tentukan, kaitkan dengan zaman. Kalau yang namanya puasa mutlak tidak dikaitkan dengan zaman. Yang dikaitkan dengan zaman berarti lebih utama daripada yang tidak dikaitkan. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita, bahwasanya yang namanya puasa sunnah itu dibagi menjadi dua, puasa mutlak dan puasa muqayyad. Itu bagian yang kedua dari puasa yang dianjurkan. Jadi puasa yang dianjurkan tadi ada berapa? Dua. Satu apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Wajib ada berapa tadi? Dua, ya kan? Satu yang memang Allah wajibkan, yang kedua wajib karena sebab. Sebab ada tiga, karena kafaroh, bayar denda, karena apa lagi? Nadar, mewajibkan sendiri, dan karena bayar qadha. Dan selanjutnya kita akan membahas bagian puasa yang selanjutnya. Secara global, puasa yang memang tidak dianjurkan. Jadi puasa yang dianjurkan ada dua, puasa yang tidak dianjurkan pun juga ada dua. Puasa yang tidak dianjurkan, maka dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah puasa yang mana hukumnya muharram atau hukumnya haram. Jadi puasa yang tidak dianjurkan, enggak diperintahkan, enggak disyariatkan, itu hukumnya ada dua. Satu hukumnya yang haram. Kalau haram ini, maka mau enggak mau kita harus meninggalkan puasa tersebut. Ada enggak puasa haram? Ada. Kapan puasa yang jadi haram? Idul Fitri, Idul Adha. Pokoknya saya mau puasa. Kenapa? Saya senang puasa biar dapat pintu arroya. Puasa hari Idul Fitri. Enggak dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena puasanya haram. Yang lain, kapan puasa itu haram? Ayam tasyrik. Ngotot puasa ini hari penting, hari Dzulhijjah, puasa saya haram.
nggak dapat pahala malah dapat dosa. Yang lain lagi, puasa haram itu kapan itu? Hari bersambung dengan yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban. 30 bulan Sya'ban, maka di antara ulama mengatakan jangan puasa kecuali yang sudah terbiasa. Atau juga dikatakan bulan di mana hari itu hari Syak, hari ragu. Puasa kok ragu besok ini, kok makan belum bagaimana? Kok puasa? Maka ini juga enggak boleh. Dan harus dikatakan man shoma yauma syakki, dan siapa puasa pada hari ragu, maka faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Bapaknya Qasim siapa? Rasulullah. Jadi anaknya Rasulullah Qasim diantaranya. Maka kalau kita berpuasa di hari ragu tadi, maka mendapatkan maksiat kepada siapa? Rasulullah Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, puasa apa lagi? Puasa mengendirikan hari Jumat. Itu juga nggak boleh. Kita puasa mutlak sendiri hari Jumat, maka itu hukumnya nggak boleh. Tetapi kalau masih ada kaitannya, memang itu bertepatan, maka tidak menjadi masalah. Contohnya bertepatan dengan tanggal Arafah, bertepatan dengan 10 Muharram, maka nggak menjadi masalah. Tapi kalau nggak ada sebabnya, kalau tahu puasa, maka ini hukumnya haram, nggak boleh. Sebagaimana misalkan waktu sholat yang dilarang kapan? Setelah sholat asar. Tetapi kalau misalkan kita setelah wudhu boleh atau tidak? Boleh, karena ada sebabnya apa? Wudhu. Setelah asar kita masuk masjid, boleh nggak sholat? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ada sebabnya. Intinya kalau masih ada sebabnya maka diperbolehkan. Kalau nggak ada sebabnya, itu yang tidak diperbolehkan. Itu di antara puasa yang pertama. Dan ada lagi puasa seorang perempuan dalam keadaan suaminya ada. Itu juga tidak boleh, haram hukumnya. Kalau nggak izin. Contoh seorang perempuan puasa, nggak izin dulu sama suaminya, itu aslinya nggak boleh. Maka kalau mau pingin puasa harus izin dulu sama siapa? Suaminya. Kalau suaminya bisa membatalkan, ya batalkan. Mau nggak mau harus batalkan. Bahkan di antara ulama mengatakan, bahkan puasa qadha pun ada di antara ulama mengatakan tetap batalkan, tetap nggak boleh, selagi memang waktunya masih panjang. Berbeda kalau misalkan waktunya tinggal 4 hari. 4 hari sudah masuk Ramadan, dia masih punya hutang 4. Maka mau nggak izin pun nggak menjadi masalah. Tetapi kalau misalkan masih panjang, ada di antara ulama mengatakan tetap wajib izin. Walaupun ada juga di antara ulama mengatakan nggak izin pun nggak apa-apa kalau itu puasa qadha Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, sepakat para ulama seorang istri nggak boleh puasa kalau nggak izin izin dulu dia. Kalau puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa bayar qadha tadi, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Sampai memang mendekati waktu habisnya bulan Sya'ban. Maka pada iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ini bagian yang pertama dari puasa yang tidak dianjurkan, yang tidak disyariatkan, puasa yang haram. Puasa yang kedua, bagian yang kedua dari puasa yang tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan ialah puasa yang makruh atau puasa yang tidak disukai. Ketika seseorang itu puasa boleh, sah saja, tetapi dia nggak disukai. Contohnya kapan? Contohnya ialah ketika orang yang haji lagi wukuf di Arafah,
dia ngotot karena ingin dapat apa? Pahala Arafah, maka dia berpuasa. Maka orang yang ngeyel tadi melaksanakan puasa pada wukuf di Arafah, maka dia puasanya hukumnya makruh. Maksudnya apa? Kalau dia nggak puasa malah dapat pahala. Iya atau tidak? Nggak perlu orang itu ngotot untuk mendapatkan buah ampunan dosa selama satu, nggak perlu ngotot. Kenapa? Karena sejatinya dia ketika wukuf di Arafah itu lebih mulia lagi, lebih hebat lagi daripada puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu bagi orang-orang apa? Yang nggak wukuf di Arafah. Kalau orang yang wukuf di Arafah itu sudah mendapatkan pahala yang sangat besar, maka nggak perlu ditambahi dengan apa tadi? Puasa. Walaupun saya katakan kalau memang puasa pun tetap apa? Nggak apa-apa, tetapi dimakruhkan, nggak disukai, dan tidak ada anjuran dari Rasulullah untuk melaksanakan puasa ketika wukuf di Arafah. Maka kata iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, itu diantara macam-macam atau pembagian puasa. Jadi pembagian puasa itu secara global terbagi menjadi dua. Puasa yang disyariatkan dan puasa yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu ada dua, ada wajib, ada sunnah. Yang tidak disyariatkan juga ada dua, yang haram dan yang makruh. Maka sahabat iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini diantara muqaddimah atau pendahuluan dari pembahasan bab fikih puasa. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi berkaitan dengan wajib-wajibnya puasa, atau siapakah yang wajib harus melakukan puasa di dalam kesempatan yang akan datang. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah istiqomahkan kita dalam rangka mencari ilmu ini, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan memberikan penerangan dengan amalan-amalan kita, sehingga amalan-amalan kita ketika berlandaskan dengan ilmu nantinya akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hadza minni, kita cukupkan acara kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.